Pemirsa Lingkar Jatim, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dengan terbitnya Perpres itu kemungkinan bisa meminimalkan operasi tangkap tangan atau OTT kasus korupsi. Mahfud mengatakan hadirnya Perpres itu membuat jalannya pemerintahan akan lebih efektif dan efisien. Dia meyakini hadirnya sistem tersebut bisa memfilter tindakan korupsi sejak awal. Sebab, segala jalannya pemerintahan bisa terpantau sehingga bisa dikontrol. Sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional telah resmi ditandatangani Presiden Jokowi. Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah telah lama menyiapkan rancangan Perpres tersebut. Dengan diterapkannya sistem itu menurut Mahfud, pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Namun meskipun demikian kata Mahfud, pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh KPK maupun Kejaksaan Agung tidak akan diganggu. Mahfud berharap dengan adanya Perpres ini diharapkan jumlah kasus korupsi akan semakin berkurang. Ya, diskusi publik tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk digitalisasi agar bisa menutup sebanyak mungkin celah-celah korupsi di dalam proses penggunaan uang negara dan jalannya pemerintahan. Ini sudah dirilis dan ditandatangani oleh Presiden dan sudah masuk di dalam lembaran negara, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Jadi, saudara, benar memang pemerintah sudah lama menyiapkan rancangan Perpres ini, dan ini tebal sekali karena mengatur semua sistem aliran tugas, aliran dana, bagaimana caranya dan sebagainya. Karena sebagai satu sistem rasanya agak sulit untuk orang melakukan korupsi dalam penggunaan anggaran negara, karena namanya sistem. Ini sudah ada sistem begini, kalau ini dilanggar yang lain macet semua, dan itu akan ketahuan macetnya di mana. Nah, ini yang sekarang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga kalau pemerintah mengatakan kita akan membuat digitalisasi pemerintahan atau e-government, itu adalah maksudnya agar pemerintah lebih efektif, lebih efisien, dan menutup sedapat mungkin celah-celah korupsi. Nah, pemberantasan korupsi dalam bentuk pencegahan dan penindakan dilakukan oleh KPK, kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pengadilan. Itu silakan berjalan, tidak akan diganggu, tapi mudah-mudahan kasusnya akan menjadi semakin kecil manakala Perpres 132 tahun 2022 ini mulai bekerja atau dilaksanakan secara efektif.